Halo sahabat ekonom, kali ini kita bakal belajar tentang KD9, yaitu perdagangan internasional. Nah, untuk lebih memahami materinya, mari kita simak bersama-sama video animasi berikut ini. Duh, dari tadi scroll TikTok, isinya makanan semua, mana kelihatan enak lagi. Terus bikinnya simpel juga. Aku pengen coba tapi aku belum punya alatnya sih. Gimana ya? Aku coba lihat-lihat dulu deh di toko si Orange. Siapa tahu ada yang alatnya sama kayak gitu. Tadi apa ya nama alatnya? Coba aku cek dulu deh di toko si Orange. Oh alah, air fryer toh namanya. Nah kan, bener banyak yang jual di toko si Orange. Tapi kok all shopnya pada jauh-jauh ya? Mana barangnya sama persis lagi. Tapi aku heran deh, kok harganya pada beda? Kayak yang dari Korea Selatan sama Singapura. Udah barangnya sama, warnanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Tapi kok lebih murah yang dari Singapura ya? Ya, so pastilah aku bakal check out yang dari Singapura secara lebih murah dan review dari pelanggannya juga kualitasnya bagus. Check out dulu deh yang dari Singapura. Tunggu. Tapi kok ini pembayarannya dalam bentuk dolar sih? Kok aku bingung? Oh iya, ini kan ada tercantum nomor ownernya. Lebih baik aku telepon aja deh buat nanyain lebih lanjutnya. Halo Mbak, bener ini dengan Allshop Singapore Electron? Halo Kak, iya benar. Ada yang bisa saya bantu Kak? Saya mau nanya tentang air fryernya Mbak. Ini dari Singapura kan ya? Kalau saya pesan hari ini, kira-kira nyampainya kapan ya Mbak? Kebetulan saya tinggal di Jakarta Pusat Mbak. Oh, Indonesia ya Kak. Kalau untuk pengiriman antar negara, waktunya kurang lebih 1 minggu Kak. Soalnya kita masih melalui proses ekspor, kayak ngurus surat-suratnya gitu Kak. Jadi waktunya lumayan lama. Oh, gitu ya, Mbak. Oh iya, satu lagi, Mbak. Tadi kan ketika saya mau check out, mata uangnya itu harus dalam US dollar kan, Mbak. Sementara saya nggak punya mata uang dolar. Jadi gimana ya, Mbak, saya cara transaksinya? Mohon bantuannya ya, Mbak. Untuk masalah transaksinya, Kakak bisa kirim uangnya lewat transfer dari bank Kak. Untuk masalah mata uangnya, nanti Kakak tinggal ke bank yang bisa money changers atau menukarkan mata uang. Nah, nanti sampai di bank, Kakak bakal dibantu lebih lanjut oleh tellernya. Untuk nomor rekeningnya sudah tercantum di Allshop-nya ya, Kak? Oke, Mbak. Makasih informasinya ya, Mbak. Sama-sama, Kak. Senang bisa membantu. Kalau gitu, aku ke bank dulu aja deh buat transaksinya. Mumpung belum terlalu siang ini. Halo Bu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Siang juga, Pak. Gini, Pak, saya di sini mau mentransfer uang, tapi mata uangnya itu dalam bentuk US dollar. Bisa nggak ya, Pak? Bisa Bu, tapi sebelumnya saya bakal ngejelasin dulu ya Bu tentang kurs jual dan kurs beli saat ini. Biar nanti Ibu tidak salah paham. Nah, untuk saat ini, kurs jual untuk 1 US dollar itu setara dengan 14.436 rupiah. Untuk kurs belinya 14.293 rupiah. Nah, karena Ibu ingin menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing, maka kita bakal memakai kurs jual ya Ibu. Oh, begitu, Pak. Saya paham, Pak. Jadi saya mau membayar 31,5 US dollar. Jadi saya harus bayar berapa ya, Pak, dalam rupiah? Baik Bu, saya kalikan dulu ya Bu. 31,5 US dollar tadi kan Bu. Tunggu sebentar ya Bu. Setelah saya konversi Bu, 31,5 US dollar itu sama dengan 454.760 rupiah Bu. Baik, Pak. Boleh saya minta slip pengiriman, Pak? Ini Bu, silahkan isi di sana ya Bu. Aku isi dulu deh slip penyetorannya.
biar cepat selesai. Ini slip penyetorannya ya Pak, sudah saya isi. Baik Bu, akan segera kami proses ya Bu. Terima kasih sudah menggunakan jasa bank kami. Wah, ada pesanan masuk nih. Pesanan air fryer ternyata. Kayaknya kakak yang tadi deh. Aku packing dulu lah. Udah hampir siap packingannya. Tapi udah mau sore nih. Besok aja kali ya aku kirim. Keesokan harinya, si owner bergegas untuk mengantarkan paketnya ke gudang Shopee. Selamat pagi, Pak. Ini saya mau mengantarkan paket untuk dikirim lewat Shopee, Pak. Pagi juga Mbak. Oh iya Mbak, kalau boleh tahu dari Allshop apa ya Mbak? Biar saya cek dulu. Dari Allshop Singapura Electron, Pak. Oh iya, yang barangnya bakal dikirim ke Indonesia ya Mbak. Sebentar ya Mbak, saya verifikasi dulu. Oh iya Pak, saya mau nanya, untuk biaya-biaya masuk sama biaya keluarnya dan mengurus persyaratan semuanya, itu udah ditanggung Shopee kan Pak? Sudah Mbak, semua biaya sudah ditanggung sama Shopee dan sudah dimasukkan ke dalam biaya pengiriman kepada customer. Jadi Mbak nggak perlu khawatir lagi sebagai owner. Oh, satu lagi Mbak, udah saya verifikasi ya Mbak, dan hari ini bakal dikirim ke Indonesia Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sip Pak, terima kasih kembali Pak. Barang-barang tadi dikirimkan melalui kapal laut pengangkut barang atau disebut dengan kapal kargo hingga sampai ke negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia nanti akan dilakukan bongkar muatan dan akan dikirimkan ke gudang Shopee Indonesia. Setelah itu akan pula dikirimkan oleh kurir-kurir Shopee ke alamat yang dituju atau alamat customer. Pada waktu yang bersamaan, ternyata Singapura juga melakukan pembelian kepada Indonesia berupa bahan-bahan mentah yang akan memproduksi barang-barang elektronik seperti air fryer tersebut dari barang-barang tambang yang dihasilkan di negara Indonesia. Dari narasi contoh perdagangan internasional tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa poin materi. Yang pertama, mulai dari pengertian perdagangan internasional. Narasi tadi termasuk ke perdagangan internasional, karena perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Dapat juga diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Poin yang kedua adalah manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah menjalin persahabatan antar negara. Hal ini dapat kita lihat dari contoh narasi. Di contoh narasi tadi, customer dari Indonesia dengan owner di Singapura melakukan interaksi, di mana interaksi tersebut akan dapat mempererat persahabatan antar dua negara tersebut. Manfaat yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Misalnya tadi, customer dari Indonesia membeli air fryer yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Manfaat yang keempat adalah memperluas pasar dan menambah keuntungan. Serta manfaat yang terakhir adalah transfer teknologi. Poin yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Secara logika saja, jika tidak ada sesuatu hal yang mendorong, maka sesuatu kegiatan tidak akan terjadi. Begitu juga dengan perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adalah kebutuhan negara dan masyarakat. Pada dasarnya, setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya. Maka, perdagangan internasional akan mempermudahkan negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. Contohnya tadi, masyarakat Indonesia membutuhkan suatu barang bernama
air fryer, namun Indonesia tidak mampu memproduksinya, sehingga terjadilah perdagangan internasional antara Indonesia dengan Singapura, di mana Singapura mampu memproduksi air fryer tersebut. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Contohnya, jika Indonesia hanya mampu menghasilkan barang mentah seperti besi, nikel, timah, baja, dan sebagainya, sedangkan Singapura mampu memproduksi atau mengolah bahan mentah tersebut, maka antara Indonesia dengan Singapura akan terjadi perdagangan internasional. Faktor pendorong ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kelima, memperluas target pasar. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, perbedaan selera. Yang kedelapan, transportasi antar negara. Dan yang kesembilan, mencari dukungan luar negeri. Jika ada faktor pendorong, tentu ada faktor penghambat, yang terdiri dari yang pertama, keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional oleh pemerintah. Dan yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Yang keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Yang kelima, peraturan politik anti-dumping. Dan yang terakhir adalah mata uang berbeda antar negara. Poin yang keempat adalah teori perdagangan internasional. Sebenarnya di cerita narasi tadi tidak terlalu jelas bahwa teori perdagangan manakah yang dipakai dalam narasi tadi. Namun, teori perdagangan internasional dibagi atas dua. Yang pertama, teori dari kaum merkantilis. Teori ini menyatakan bahwa peranan pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus menumpuk cadangan logam mulia. Teori yang kedua adalah teori dari kaum klasik. Teori ini mengasumsi bahwa yang pertama, yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. Yang kedua, ongkos produksi dianggap tetap. Yang ketiga, ongkos transportasi diabaikan. Yang keempat, tidak ada perubahan teknologi. Yang kelima, teori nilai berdasarkan tenaga kerja. Yang keenam, faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri tetapi tidak dapat melampaui batas negara. Yang ketujuh, adanya persaingan di pasar barang dan pasar faktor produksi. Dan yang kedelapan adalah distribusi pendapatan tetap. Nah, setelah memaparkan teori perdagangan internasional, jika diingat kembali berarti narasi cerita tadi termasuk ke teori dari kaum klasik, di mana narasi tadi terdapat dua negara yang melakukan perdagangan internasional dan ada juga dua barang yang diperdagangkan. Poin yang kelima adalah kebijakan perdagangan internasional. Tujuan dari kebijakan perdagangan internasional ini adalah untuk memperbaik, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari dan ke negara tersebut, serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Kebijakan perdagangan internasional tersebut dapat berupa yang pertama, kebijakan perdagangan bebas, di mana pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak dihalangi oleh berbagai peraturan pemerintah. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksi. Proteksi merupakan bentuk campur tangan pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Bentuk kebijakan proteksi ini dapat melalui tarif dan bea masuk, pelarangan impor, kuota, subsidi, dan dumping. Poin yang keenam adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional disebut dengan devisa. Devisa dapat berupa valuta asing yang merupakan sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Sebagai contoh, tadi dalam narasi, customer dari Indonesia harus mengonversikan uang mata rupiah dalam proses transaksi ke mata uang US dollar karena mata uang rupiah belum diakui secara internasional sebagai alat pembayaran. Jenis-jenis mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran internasional terdiri dari dolar Amerika, yen Jepang, euro Eropa, pound sterling Inggris, franc Swiss, dan Deutsche Mark dari Jerman.
Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber. Yang pertama, devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Yang kedua, devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Poin yang terakhir adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis yang dipergunakan untuk membukukan suatu transaksi ekonomi yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam waktu 1 tahun. Susunan neraca pembayaran mulai dari neraca perdagangan, yaitu neraca yang khusus mencatat mengenai ekspor dan impor barang dagangan, serta selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Yang kedua, neraca jasa, yaitu neraca yang menunjukkan jasa-jasa yang diselenggarakan suatu negara untuk negara lain, serta yang diterimanya dari luar negeri. Yang ketiga, neraca hasil-hasil modal. Neraca ini adalah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah, baik serta hadiah-hadiah. Yang keempat, neraca lalu lintas modal, merupakan neraca yang mencatat transaksi yang berkaitan dengan setiap kredit yang diterima dari luar negeri atau diberikan ke luar negeri. Yang kelima yaitu neraca lalu lintas moneter, yaitu neraca yang memperlihatkan perkembangan cadangan devisa atau negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk KD 9 Perdagangan Internasional. Terima kasih sudah